Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, serta kakak panitia, saya Putu Gusti Pak Niko, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas 1D, Universitas Sanata Dharma. Di sini akan membawakan yang bertema Optimizing the Role of Young Accountant in Digital Era. Dan pada hari ini ada 3 topik pembahasan, yaitu apakah itu akuntansi, yang kedua alasan memilih studi akuntansi, dan yang terakhir peran akuntansi di era digital. Di Indonesia akuntansi sudah dikenal semenjak masa penjajahan Belanda, yang dimana contohnya pedagang kue yang ia sebenarnya tidak tahu apa itu akuntansi, tetapi tanpa ia sadari ia sudah melakukan praktik kerja akuntansi di bisnisnya. Ia mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui berapa total keuntungannya dalam suatu bisnis. Akuntansi secara umum. Akuntansi secara umum merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah data, serta menyajikan suatu transaksi atau kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan keuangan yang nantinya akan menjadi laporan keuangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut terdapat 2 perspektif, yaitu akuntansi dari perspektif manfaat. Yang dalam bidang ini, akuntansi merupakan suatu proses mengumpulkan data, mengolah data, yang nantinya akan menghasilkan suatu informasi dalam upaya untuk efisiensi dan efektivitas, serta evaluasi terhadap hasil kegiatan suatu organisasi, utamanya perusahaan. Dan terdapat 2 hal penting dari pengertian ini. Yang pertama ada fokus perhatian dalam penyelenggaraan kegiatan akuntansi adalah organisasi atau unit usaha. Dan yang kedua, informasi sebagai hasil akhir dari kegiatan akuntansi. Informasi akuntansi bermanfaat untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang efektif bagi pihak manajemen, yang dimana pihak manajemen merupakan pihak yang bertanggung jawab atas organisasi atau unit usaha. Dan informasi juga bermanfaat untuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal dan pihak eksternal. Akuntansi dari perspektif aktivitas, yang dimana dari sudut pandang ini akuntansi merupakan sebuah kegiatan termasuk pendokumentasian, pengukuran, analisis, pencatatan dan penggolongan, serta peringkasan pelaporan yang nantinya akan memberikan suatu informasi terhadap keuangan. Di sini akuntansi bisa dibilang sangat kompleks dan dapat digunakan atau digolongkan menjadi 3 kegiatan pokok. Yang pertama itu ada identifikasi, pengolahan, dan pelaporan. Dan terdapat hubungan yang sangat erat antara kedua definisi tersebut, di mana informasi yang diinginkan oleh pihak internal dan pihak eksternal itu berbeda. Dan masing-masing pihak akan meminta hanya informasi yang relevan bagi yang memerlukan informasi itu. Di sini ada penggunaan informasi akuntansi. Yang pertama ada pihak internal. Pihak internal dapat digolongkan 1. Direktur dan manajer keuangan. Yang kedua direktur operasional. Yang ketiga ada manajer pemasaran, dan terakhir manajer dan supervisor produksi. Sedangkan pada pihak eksternal itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu investor atau penanam modal, kreditur, dan pemerintah. Laporan keuangan. Di sini laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi, yang dimana nantinya laporan keuangan merupakan alat untuk mengomunikasikan data atau aktivitas perusahaan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya ada 4. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua ada laporan ekuitas pemilik, yang ketiga neraca, dan terakhir laporan arus kas. Di sini akan masuk pada topik pembahasan kedua, yaitu alasan memilih studi akuntansi. Banyak orang mengatakan bahwa lulusan akuntansi merupakan orang-orang yang terbaik dalam mengambil keputusan dari suatu masalah. Dan menurut saya, lulusan akuntansi memiliki peluang kerja yang lebih besar dan lebih fleksibel. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena saya melihat pengalaman orang tua dan orang-orang terdekat saya yang memang benar akuntansi itu sangat fleksibel. Dan lulusan akuntansi bisa bekerja di bidang tax konsultan, staff accounting, manajer accounting, bahkan lulusan akuntansi bisa bekerja di pegawai bank maupun guru ataupun dosen.
Dan lebih uniknya lagi, semua instansi memerlukan lulusan akuntansi. Itu maupun perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Contohnya BPK dan Dirjen Pajak. Dan saya juga yakin jika lulusan akuntansi lulus dengan benar, tidak hanya sekedar lulus, maka ia bisa menata karir yang lebih cerah dan memiliki basic untuk mengembangkan suatu bisnis. Dimana untuk jadi seorang pebisnis kita harus bisa menganalisa untung ataupun rugi suatu usaha kita. Peran akuntansi di era digital. Akuntansi di era digital seperti saat ini saling melengkapi, di mana seorang akuntan akan memerlukan seorang IT untuk memerlukan update data dan informasi. Begitupun sebaliknya, seorang IT memerlukan akuntan untuk membahas suatu proses akuntansi dalam dunia sistem. Dan akuntansi di era digital membuat para akuntan menjadi lebih mudah dalam mengakses data maupun laporan. Di sini di era digital ini, akuntan dituntut untuk mengerjakan menggunakan media sistem akunting, dan di mana para akuntan bisa bekerja dari manapun, termasuk pengguna laporan keuangan juga dapat mengakses laporan dari manapun. Oleh karena itu, di era digital ini, para akuntan dituntut untuk lebih fasih dalam berteknologi dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Fasih berteknologi itu merupakan salah satu kunci untuk menghadapi perkembangan di era digital ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.